Selasa 9 Maret, Amin Rais dan tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI menemui Presiden Jokowi. Mereka menyampaikan keyakinan mereka tentang adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus itu. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM, diminta mana buktinya. Secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis, dan masifnya. Tidak ada tuh. Hukum memang bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga pembuktian. Tak mungkin memvonis atau menghukum seseorang hanya karena dasar keyakinan. Tapi keyakinan bisa menjadi awal penyelidikan tentang janggalnya sebuah peristiwa. Di saat awal peristiwa tewasnya 6 laskar FPI, Kapolda Metro Jaya segera melangsungkan konferensi pers yang mengatakan petugas terpaksa menembak hingga menewaskan 6 laskar FPI karena terpaksa sebagai upaya membela diri. Namun, Komnas HAM punya kesimpulan lain. Bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, Tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Dari konstruksi hukumnya, barangkali bisa ditarik kesimpulan dari 6 laskar FPI yang tewas, 2 diantaranya diduga tewas karena adanya saling serang. Sementara 4 laskar FPI lainnya diduga ditembak meski sudah dalam kekuasaan petugas. Karena diduga ada saling serang dan provokasi itulah mereka yang telah tewas itu sempat ditetapkan sebagai tersangka. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyenyer gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FPI itu kemudian itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu, ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Tewasnya 6 laskar FPI memang disesalkan. Tidak ada harga yang pantas untuk hilangnya nyawa. Dan mestinya kehilangan 6 nyawa itu tak perlu terjadi jika semua pihak menahan diri. Yang punya massa jangan jemawa, yang punya senjata jangan juga sok kuasa. Kini kasus unlawful killing laskar FPI memang menjadi ujian baru. Bukan hanya bagi Polda Metro Jaya tapi juga Polri. Desakan untuk membuka komunikasi petugas di lapangan dengan atasannya mencuat. Karena ada dugaan petugas menembak atas perintah atasan. Integritas dan profesionalitas Polri memang sedang diuji. Setelah kasus demi uang dalam surat jalan bodong Joko Chandra, kini karena tuduhan kekejaman tindakan petugas di lapangan.